Ini screen gue udah kelihatan belum? Udah Kak. Oke, jadi kita bahas soal tahun lalu aja kali ya. Nah, tapi ntar kalau misalkan ada yang mau ditanyain, tanya aja. Nah, jadi soal yang pertama itu kan kayak gini kan. Nah, terus habis itu ini tuh gimana sih cara ngerjainnya? Nah, ini kan kayak sebenarnya gampang kan. Ini kan kayak kita tanyanya matriksnya tuh berapa sih kalau misalnya hasilnya seperti ini. Nah, terus habis itu ya udah cara ngerjainnya biasa aja. Ini kan hasilnya 2 kali 3 kan. Nah, otomatis kayak matriksnya tuh mesti berapa sih biar hasilnya tuh 2 kali 3. Ini kan 2 kali 3 nih. Nah, berarti ini matriksnya mesti berapa? Gitu kan. Nah, berarti kan biar hasilnya 2 kali 3 otomatis 2 nih, biar ininya saling menghilangkan nih yang depan sama belakang. Berarti biar hasilnya 2 kali 3 otomatis yang depan 2 juga. Kayak gitu. Betul, ntar kalau misalnya ada yang mau nanya, ada yang mau motong gue kayak slow aja ya, santai aja. Jadi nanti matriks X itu ya udah. Berarti kita ini kan matriks 2 kali 2. Gue buat misalin aja A, B, C, D gitu biar gampang. Kayak gitu kan. Nah, terus habis itu ini sebenarnya nih masuk ke bab pertama nih yang mengenai operasi Gauss-Jordan segala macam kayak gitu. Nah, terus kalau udah ketemu nih X-nya, yaudah langsung kita kaliin aja ke dalam sini. Nah, nanti dapat deh perkaliannya. Tinggal di baris kali kolom aja. Berarti ini hasilnya berapa? Berarti nanti hasilnya itu, jadi langkah pertamanya itu dikali dulu aja. Berarti ini kan A plus B, plus 3B, terus min A, karena kan ini kan baris kali kolom, ngerti lah ya. Terus habis itu ada 2A plus B. 2A plus B. Nah, terus habis itu lanjut lagi yang baris kedua sekarang. Berarti kan C plus 3D terus min C 2C plus D. Oke, kayak gitu. Nah, terus tinggal disama denganin deh sama hasilnya. Sama hasilnya itu jadinya min 5, min 1, 0, 6, minus 3, sama 7. Gitu. Sampai sini ada yang bingung nggak? Kayak apa udah aman? Udah ngerti lah ya? Bikin nebak matriks X ya. Oke, nggak ada pertanyaan guys? Oke, berarti lanjut ya. Nah, terus kalau udah kayak gini tuh gimana? Terus kita lanjut lagi nih. Kita sekarang buat ke bentuk OBE-nya. Nah, kalian udah ngerti kan cara bikin OBE-nya? Nah, ntar tinggal dibuat aja nih. Ini misalkan yang kolom pertama tuh buat A, terus B. Ini jadi kalau kalian bingung cara buat buat bentuk OBE-nya tuh kalian tulis aja di atas satu, ini tuh barisnya siapa sih, baris punya siapa. Ini gue buat aja A, B, C, D. Terus ini nanti sebelah paling kanannya itu nilai hasilnya, kayak gitu. Jadi tuh biar kayak nggak ngebingungin gitu loh. Nah, ya udah, berarti kan dapat nih yang untuk baris pertama itu ada A plus 3B sama dengan min 5. Jadi tuh ini kalian tuh ngeliatnya tuh kayak per section gitu loh. Oh, ini tuh persamaan ini sama dengan min 5. Berarti nanti baris pertama itu punya A-nya tuh apa? Punya A-nya tuh nilainya 1. 1, terus B-nya itu 3. Terus dia punya nilai C sama D enggak? Enggak kan? Berarti ini 0. 0, 0, terus ini minus 5. Kayak gitu. Terus habis itu lanjut nih, yang kedua sekarang. Oh, dia cuma punya nilai A doang. Makanya nanti baris kedua itu nilainya minus 1, 0, 0,
0, minus 1. Nah, terus habis itu apa lagi? Baris ketiga, dia cuma punya 2 sama 1 nih, dan cuma punya A sama B. Ya udah, tulis aja 2, 1, 0, 0, 0. Terus habis itu, ini dia cuma punya C sama D nih, berarti di sininya tuh 0, 0, 1, 3, 6. Begitu pula yang ini, yang kelima sama yang keenam. Gitu. Bentar, gue tulis dulu. Minus 1, 0, sama minus 3. Terus 0, 0, 2, 1, 7. Nah, terus habis itu yang kita lakukan apa? Buat nyari ABCD-nya ini, ya udah ntar kita tinggal operasiin aja. Kita buat nih di tiap baris tuh ada leading one-nya. Ntar di sini, di sini, di sini, terus terusnya gitu. Nah, ya udah berarti kita tinggal OBE-in aja. Cara pertamanya, nah, sebentar gue mau nanya dulu. Ini kalian OBE tuh kayak udah ngerti apa kayak perlu gue jabarin lagi? Paling review-review sifat-sifat OBE Kak, karena kan ada ini apa, kemarin kan juga sempat bahas sama temen, kayak karena ada sifat-sifat yang menarik, ternyata kayak matriks abis, kalau matriks persegi kalau di OBE-in itu ngaruh ke determinannya gimana, ngaruh ke yang lainnya gimana. Nah, iya emang benar. Nah, jadi tuh sebenarnya kalau hitung-hitungannya gue anggap aman ya. Oke, ini OBE ntar hitung sendiri aja. Hasilnya berapa, ntar ketemu nih ABCD-nya berapa. Yang penting tinggal cari leading one-nya aja kan. Nah, terus habis itu buat sifat si matriks ini, jadi tuh apa namanya? Dia tuh yang pertama nih ada matriks echelon baris ya. Jadi tuh ada upper. Ini tuh kalau misalnya ini tuh sebenarnya yang determinan itu ada di soal selanjutnya sih. Apa kita mau lanjut soal selanjutnya biar kayak nyambung gitu? Lanjut aja ya. Diselesain dulu hitungannya kali Kak, apa nggak usah? Terserah, makanya kayak ini mau gue jabarin OBE-nya apa nggak usah? Dijabarin aja Kak. Dijabarin aja ya. Ya boleh. Bentar. Kalian review. Oke. Sebentar. Nah, berarti kan otomatis kita harus ini udah ada apa namanya, kita mau buat leading one-nya kan. Berarti otomatis yang di kolom pertama ini kita harus ngehilangin minus 1 sama 2. Biar 0 gimana? Ya udah, berarti kita tulislah B2 plus B1. Terus habis itu apa lagi? Ada B3 dikurang 2B1. Nah, saran gue kalau ngerjain OB itu kayak langsung jadiin satu aja, jadi nggak lu nulis banyak-banyak gitu loh. Itu kayak biar cepet aja sih. Soalnya kalau meriksa satu-satu tuh kadang capek juga. Nah, terus habis itu yaudah berarti berapa? 1, 3, 0, 0, terus minus 5. Ini 0 ya. 0, terus minus 5. Terus habis itu apalagi 0, 3, 0, 0, minus 6. Terus habis itu apalagi 0, minus 5, minus 5, 0, 0. Sorry ya kalau sana jelek, sumpah susah banget, gue nggak bohong, ternyata tuh jadi dosen susah guys. Oke. Terus habis itu kan yang dari baris ketiga sampai baris ke-6 itu kan nggak ngaruh kan, berarti kita tinggal tulis ulang aja. 0, 0, 1, 3, 6. Terus 0, 0, minus 1, 0, minus 3. Terus 0, 0, 2, 1, 7. Nah, terus habis itu yaudah lanjutin lagi nih. Sampai sini ada yang bermasalah nggak? Nggak kan ya? Gampang lah. Terus habis itu kita mau buat ini jadi 1. Sekarang kita perlu di baris 2 ini ada leading one, yaitu di 3-nya. Makanya B2 dikali 1/3. Lanjut lagi. Terus jadi 1, 3,
0, 0, minus 5. Terus ini jadi 0, 1, 0, 0, minus 2. Terus berarti yang lain tetap sama. 0, minus 5, 0, 0, 10, 0, 0, 1, 3, 6, 0, 0, 1. Ya ampun. 0, minus 3, terus 0, 0, 2, 1, 7. Terus lanjut lagi. Ini gila, ini pasti jauh banget. B1. Terus kita mau bikin leading one-nya di sini sekarang. Kita mau mesti bikin ini 0. Jadi cuma 1 doang. Caranya gimana? Yaudah B1 dikurang 3B2. Terus abis itu B3 ditambah 5B2. 5B2. Terus hasilnya berapa? Itu hasilnya adalah 1, 0, 0, 0, terus minus 1, terus ini jadi 1, terus habis itu ini 0, 1, 0, 0, minus 2, terus ini jadi 0, 0, 0. Sumpah ini panjang banget guys, gue gak bohong. Tapi kalau misalnya kalian bilang Kak udah skip aja hitung-hitungannya, gak apa-apa ya guys. Ini soalnya gue takutnya kayak bagi sebagian orang Kak gue udah bisa, gak usah dijelasin iniannya. Slow aja sama gue please guys. 0, 2, 1, 7. Nah terus habis itu ya udah sama nih. Habis itu kita bikin lagi nih B5 plus B4. Nah ini kan ceritanya kan di tengah-tengah sini kan ada 0 semua kan. Nah ini ya udah kayak biarin aja, nggak apa-apa. Nanti ntar di akhir kita tinggal tuker aja ke paling bawah. Tapi kita fokus ke yang lain dulu aja. Ini jadi kita B5 ditambah B4. Ini kita nyelesain yang bawah dulu aja. B4 terus B6 dikurang 2B4. 2B4. Oke. Terus apa lagi? Sinilah kita tulis lagi. Dapat nanti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, minus 2, terus 0, 0, 0, 0, 0, terus 0, 0, 1, 3, 6, terus 0, 0, 0, 3, 3. Sama 0, 0, 0, minus 5, minus 5. Nah, terus habis itu apa lagi? Nah, yang ini nih perlu kita buat jadi 1. Nah, kalian ngeliat pola nggak sih? Jadi itu sebenarnya nggak usah panik gitu loh, ada 0 di tengah-tengah. Ini sebenarnya kita mau ngeliat pola 1, 1, 1, sama nanti 1 lagi. Gitu. Nah, terus habis itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus habis itu hitunglah B5 dikali 1/3. Dapatlah nanti jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, minus 2, terus dapat lagi 0, 0, 0, 0, 0, terus 0, 0, 1, 3, 6. Ini ada yang kurang nggak sih di sini? Enggak ya?
terus 0, 0, 0, 1, 1, terus yang terakhir 0, 0, 0, min 5, min 5. Terus yang lagi terakhir, ini langkah terakhir, B4 dikurang 3, B5. Karena kita mau bikin ini jadi 0 juga nih, yang 3 sama 6-nya. Terus B6 ditambah 5B3. Salah, ini 5B5 guys. 5B5. Dapat leh nanti 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Salah lagi. Ini 1 ya. Ini 1, 0, 0, minus 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 3, terus 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Kayak gitu. Nah, ini kan udah dapet nih leading one-nya. Berarti kayak dapet nih. Di sini A, B, C, D. Nah, dari sini kita dapat deh nilai A, B, C, D-nya berapa. A, B, C, D. Sorry. Aduh. C, D. Berapa hasilnya? Sama dengan 1 minus 2, 3, 1. Kayak gitu. Nah, sampai sini nanti kalian buat. Jadi sebenarnya kalau sampai sini udah benar. Cuman, ya ampun kecoret, sorry. Cuman nanti tetap dibuat bentuk akhirnya tuh kayak yang dimau gitu loh. Maksudnya bentuknya tuh jadi sebuah matriks 2x2 gitu. Jadi bentuknya kayak gini. Ntar berarti hasilnya itu, hasil akhirnya X itu sama dengan 1 minus 2, 3, 1. Kayak gitu. Ini udah ya hasil akhirnya. Sampai sini bisa lah ya. Nah, jadi itu sebenarnya guys, kalau kalian sadar, buat ngitung OBE itu kan kayak complicated gitu kan sebenarnya, kayak banyak step-stepnya. Nah, terus kan kadang-kadang adalah keselip gitu waktu latihan. Nah, saran gue tuh kalian buka aja di internet, sebenarnya tuh banyak banget kayak matrix calculator, terus ada juga yang buat Gauss Jordan. Jadi kalian bisa ngecek jawaban kalian gitu, biar make sure jawaban kalian tuh benar, kayak gitu teman-teman. Oke, berarti sampai sini nggak ada masalah ya. Lanjut ke soal nomor 2 ya. Kak, kalau misalkan ngitungnya nggak pakai matriks, buat nyari ABCD-nya pakai persamaan biasa gitu nggak apa-apa, Kak? Kayaknya lebih singkat buat ini. Nah, permasalahannya gini. Jadi tuh kalau gue dulu tuh sama dosen gue tuh bener-bener nggak dibolehin pakai persamaan. Tapi nggak tahu nih kalau Ibu Budwi gimana. Soalnya tuh kan sebenarnya tujuan dari Alin ini kan kalian kayak ngerti tentang matriks ini kan. Nah, salah satunya itu ya pakai OBE. Jadi kalau misalnya kalian ngerjainnya pakai persamaan tuh nanti nggak dapet gitu loh poin kalian diajarin tentang OBE ini. Kayak gitu sih jawaban dari gue. Jadi ntar tanya aja sama Bu Dwi, Bu, gue kalau misalnya jawab, Bu, saya kalau misalnya ngerjain pakai persamaan boleh apa enggak? Soalnya kalau gue nggak boleh, gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, terus abis itu, nah ini kan ada nilai determinan nih. Nih gue sekalian nge-review aja nih determinan. Nah, sebenarnya buat di determinan itu cuma bisa dicari buat matriks persegi. Persegi itu jadi kayak bener harus n kali n, kayak cantik lah 2x2, 3x3 dan segala macemnya. Nah, terus abis itu buat determinan itu, misalkan determinan ada yang ordo 3x3. Ordo 3x3 itu kalian bisa cari pakai sarus. Yang pertama tuh ada sarus.
sarus, terus abis itu ada pakai OBE, sama yang ketiga itu kalian bisa cari pakai ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor tuh yang ada minor segala macamnya gitu deh. Ekspansi minor kofaktor, ekspansi. Nah, kemarin tuh waktu gue ngecek tugas lo pada, itu tuh lo lumayan banyak yang pakai sarus. Nah, tapi itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak baik lagi kayak nggak dapet gitu loh poinnya kita belajar tentang OBE. Karena lagi-lagi si sarus itu kan udah dipelajarin di SMA ya. Maksudnya kayak SMP SMA. Jadi tuh kayak gampang lah, lo tinggal misalnya ada matriks gini, terus lo tinggal kali-kaliin gini. Kayak gitu mah gampang. Nah, tapi ya bener sih jawabannya, cuman lagi-lagi nggak dapet poin lo belajar OBE kayak gitu. Nah, jadi mungkin sebenarnya buat ngelatih aja sih. Jadi gue nggak nyaranin pakai sarus karena sarus tuh gampang gitu kan. Nah, terus ini buat determinan ordo 3x3. Nah, kalau misalnya determinannya udah lebih dari ordo 3x3, kalian tuh udah nggak bisa pakai sarus lagi. Makanya sebenarnya tuh sarus tuh kayak gue sangat tidak menyarankan karena ini cuma khusus buat 3x3. Kalau lu pakai buat di lebih dari 3x3 tuh udah nggak bisa lagi kayak gitu teman-teman. Nah, di sini tuh ya kalau misalnya ordo udah lebih dari 3x3, lo tuh cuma bisa pakai OBE sama ekspansi kofaktor. Nah, ini nih sebenarnya poinnya Alin tuh kita belajar tuh buat ini, OBE sama ekspansi kofaktor. Kayak gitu, guys. Kofaktor. Nah, terus habis itu ini yang review pertama ya, tentang si determinan. Nah, terus habis itu buat reduksi OBE, ini kalau sarus kalian udah ngerti lah ya, tinggal di kali-kaliin terus dikurang-kurangin nih SMA. Ini gue sangat tidak menyarankan untuk menggunakan pakai ini karena gampang. Nah, terus kalau buat OBE itu ada 3 poin yang mesti kalian sadarin gitu. OBE. Itu tuh adalah ketika yang pertama, misalkan dia itu jadi kalau misalnya ada perkalian, gue ada contoh soalnya nggak ya? Ini jadi tuh kalau misalnya perkalian tuh misalkan ini gue langsung contoh soal aja biar kayak cepet gitu. 2, 6, 8, 2, 3, 6, 1, 3, 5. Nah, terus kalian tuh disuruh nih, ini matriks A ya ceritanya. Nah, terus kalian tuh disuruh cari determinannya berapa gitu. Nah, caranya itu sebenarnya tuh kalau pakai reduksi nih. Jadi misalkan kalian mau keluarin nilai di baris pertama ini, kalian mau keluarin 2 gitu kan. Misalnya 2. Terus habis itu jadi 1, 3, 4. Yang lain tetap sama nih, karena kan lo cuma mau bagi yang pertama doang gitu kan. 2, 3, 6. Ini 1, 3, 5. Nah, terus habis itu sampai sini lo OBE-in kayak biasa buat dapet buat dapet leading one-nya segala macem lah gitu istilahnya. Nah, caranya itu berarti kan kayak biasa nih, gue buat B2, min 2 B1, terus habis itu B3, 1. Nanti gue dapet 1, 3, 4, 0, minus 3, minus 2, 0, 0, 1. Nah, di sini tuh waktu nyari determinannya, itu tuh lo jangan lupa. Ini ada satu sifat yang pertama. Yang pertama itu adalah perkalian. Jadi kalau misalnya kalian ngeluarin K, ini koefisien ya. Jadi kalau misalnya kalian ngeluarin K di sini, itu harus dikaliin nanti di hasil determinannya. 2 dikali. Nah, terus yang kedua itu, ada suatu teorema yang bilang kalau seandainya lo udah nemu segitiga bawah
segitiga atas. Jadi sebenarnya segitiganya yang ini ya, yang angka. Jadi kalau misalkan ngelihat ada 000 di bawah sini atau 000 di atas sini, nah itu tuh berarti determinannya tuh tinggal kalian kaliin aja nih. 1 terus min 3 sama 1. Berarti nanti hasil determinannya tinggal 2 dari karena ini lo keluarin, terus sama 1 kali minus 3 kali 1. Dapat deh ntar minus 6. Kayak gitu. Nah, jadi sifat pertamanya itu, kalau misalnya lo keluarin, ini mesti dikaliin di hasil determinannya. Ini yang pertama ya. Perkalian. Nah, terus yang kedua itu ada penukaran. Nah, kalau misalnya terjadi penukaran, nih misalkan sekarang soalnya ganti lagi deh, gue buat lagi 2, 7, 3, 1, 5, 7, 1, 5, 5. Terus di OB-in nih. Misalkan B2, B1 dikurang 2, B2. B3 dikurang B2. Dapatlah berapa? Dapat 0 min 3 minus 11 1 5 7 sama 002. Terus lo lihat di sini kayaknya kalau misalnya gue pindahin baris 1 sama baris 2, gue bisa nemu 0 segitiga ini deh, biar bentuknya kayak yang kayak gini. Nah, lo bisa ngerubah, bisa banget. Ini lo rubah dari B1, lo tuker baris. Lo tuker B1, gue tuker A sama B2 biar cepet nyari determinannya. Nah, nanti ketemu nih kayak gini. 0, salah, sorry. Eraser. Ntar lo nemu lah di sini. Hasilnya itu jadi 157 0 minus 3 minus 11 0 0 minus 2. Nah, karena lo udah melakukan penukaran baris, dia itu punya sifat yang kedua, yaitu adalah hasil dari determinan ini kan berarti determinannya itu kan berarti tinggal lo kali diagonalnya, yaitu 1 minus 3 dikali ini minus 2. Udah nggak sih? Kok minus 2 sih? Hitungan gue yang salah nggak? Ini harusnya 2. Sorry. Jadi ntar kalau hitungan gue salah, kalian benerin aja ya, tapi ini gue ngajarin konsepnya aja. Ini 2. Nah, ini kan berarti kan kalau determinannya kan tinggal 1 dikali minus 3 dikali 2 kan. Hasilnya itu nanti mesti kalian kali dengan minus 1. Jadi nanti hasilnya itu adalah harusnya ada 6. Kayak gitu. Ini kalau ada salah hitung, maaf lahir batin aja ya. Cuman pokoknya intinya, kalau kalian melakukan perkalian, koefisiennya kalian kaliin di determinannya, di hasil determinannya. Kalau kalian melakukan penukaran, kalian kaliin dengan minus 1. Ini tuh kayak udah ketentuan gitu sih. Jadi kayak emang udah mesti kudu wajib kayak gitu. Ini kalau misalnya terjadi penukaran. Nah, satu lagi itu adalah ketika, ini sebenarnya nggak ada sifat ya. Cuman kalau misalnya kalian melakukan determinan dengan OBE, terus kalian tambahin atau kalian kurangin, jadi kayak normal aja nih, kayak yang ini nih, ini nggak ngaruh apa-apa. Jadi untuk penambahan penjumlahan tuh tidak berpengaruh apapun, dia tetap normal. Determinan A ya sama dengan determinan A, dia nggak ada sifat apapun, kayak gitu. Nah, sampai sini kalian ada yang mau ditanyain?
Kalau perkalian tadi gimana Kak? Kurang jelas tadi suaranya. Oke, jadi kalau perkalian itu, misalkan lo mau ngeluarin baris satu ini, lo keluarin 2 nih, kayak gue mau bagi sama 2 gitu kan. Terus ini keluar nih nanti 2-nya, kayak keluar nih koefisiennya. Jadi ntar 1, 3, 4, terus lo lakukan seperti OBE biasa. Nah, waktu di akhir, lo jangan lupa lo untuk kaliin yang koefisien yang lo keluarin tadi ke dalam determinannya. Kayak gitu. Bingung? Enggak? Aman? Oke, aman Kak. Makasih Kak. Oke. Nah, sebenarnya ada teorema-teorema lain nih. Jadi kalau misalnya, kan ini cara cepet determinan kan kalau misalnya udah ada segitiga kayak gini, berarti langsung dikali-kaliin aja kan. Baik dia di atas maupun di bawah, nanti tinggal dikaliin diagonalnya tuh berapa. Nah, terus kalau seandainya nih, di salah satu baris atau kolom ada yang nilainya tuh 0, 0, 0. Terus misalkan ini angkanya 5, 2, 1, 7, 3, 2. Nah, ini tuh kalau misalnya ada bentuk kayak gini nih, misalnya ada barisnya 0, 0 semua nih, 0, 0 terus. Terus kalau misalnya kolomnya tuh ada yang 0, 0 semua. Nah, itu udah fix banget dia determinannya 0. Jadi kayak nggak usah ngitung panjang-panjang karena dia udah fix banget 0. Nah, terus habis itu apalagi kalau seandainya nih misalkan ada suatu, misalkan dia itu minus 1, minus 2, minus 2, minus 4. Nah, lo lihat nggak sih sebenarnya tuh ini tuh antara baris 1 sama baris 2 itu, atau kolomnya juga, kolom 1 sama kolom 2, itu tuh dia kayak proporsional gitu loh. Ngerti nggak? Maksudnya kayak baris 2 itu 2 kalinya baris 1 loh. Terus kolom 1 itu 2 kalinya kolom 2. Nah, kalau misalnya ada bentuk proporsional kayak gini, ini juga determinannya udah fix banget 0. Kayak gitu. Jadi ini kayak sebenarnya mempermudah aja sih. Nah, itu tuh nggak mesti kolom atau barisan dua-duanya mesti proporsional, itu atau. Jadi kalau misalnya cuma ada kolomnya doang yang proporsional, itu udah bener-bener determinan 0. Jadi kayak nggak mesti dua-duanya ada gitu loh. Ngerti nggak sih maksud gue? Kayak gitu. Nah, ini review dari gue tentang si determinan. Ada yang mau ditanyain? Ada yang Kak ajarin yang ini itu ada request atau apa gitu? Kak mau nanya yang perkalian tadi, kalau misalkan cuma buat perhitungan bukannya nggak ngaruh ke determinan ya? Kalau yang itu kan cuma satu baris doang yang dibagi 2. Nah, itu tuh kalau sebelajarnya gue ya, itu maupun dia cuma satu baris ataupun berapapun tuh tetap ngaruh gitu sih ke determinannya sebelajarnya gue dulu. Kayak gitu. Jadi tetap lu mau ngeluarin di baris manapun ya tetap dikaliin. Tapi ntar gue coba cross check lagi aja sih biar bener gitu jawabannya. Kayak gitu. Gimana? Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi guys? Bahas soal aja Kak kalau nggak ada. Oke, ini dibahas nih yang ini. Nah, terus kalau untuk soal ini itu ya udah sama, kalian tinggal kaliin aja. Ini kan meskipun ini ada X, Y, ada variabelnya beda nih, ada A sama B. Itu slow aja, kayak kerjain aja dulu gitu kan. Nah, ya udah, berarti kan tinggal dikaliin tuh baris kali kolom. Berarti ntar ini minus 4 ditambah 2A plus B. Oh ya, BTW kalian tuh kayak kadang-kadang suka salah hitung gitu, makanya bener-bener kayak kalau kalian ngerjain soal latihan-latihan, cek aja di internet tuh yang pakai web gue bilang. Ntar gue kasih juga deh linknya. Sebenarnya tuh kayak teknologi zaman sekarang tuh udah canggih banget, kalau cari kalkulator apapun pasti ada. 2A plus B kali A. Terus ini 3 plus 7A. Ntar tinggal disama denganin deh sama hasilnya. Hasilnya itu kan 1
X 7 ini X. Ini X. Jadi 1X 7 Y. Nah, ini tuh kalian nggak usah pusingin di bagian X-Y-nya, tapi kalian berusaha kelarin untuk si A sama B-nya. Nah, ya udah, minus 4 plus 2A plus B sama dengan 1. Nanti dapat 2A plus B-nya itu 2A plus B-nya itu 5. Ini jadi persamaan pertama. Nah, terus kalian ngeliat kan, di sini tuh sebenarnya mungkin ada sebagian orang kayak, gue ngeliat ini dikali nih, yaudah gue kaliin aja, ntar jadi nilainya kuadrat. 2A kuadrat plus AB. Padahal tuh nggak usah, kalian ngeliat dulu, kalian survei dulu nih sebenarnya tuh, apa namanya, ini tuh ada yang bisa cara gampang nggak sih? Coba deh kalian lihat, ini ada 2A plus B, ini ada 2A plus B. Berarti otomatis kalian nggak usah ribet-ribet jadiin pangkat kuadrat gini, kayak buang-buang waktu. Jadi langsung aja minus 3 ditambah. Kalian substitusi nih nanti hasilnya ke sini. 5A sama dengan 7. Nanti dapat deh A-nya nilainya berapa tuh? A-nya dapat nilainya itu 2. Nanti hasil B-nya ntar disubstitusi lagi ke sini, nanti dapat hasilnya itu B-nya sama dengan 1. Udah deh kelar. Jadi kayak jangan buru-buru, diperhatiin dulu. Kalau misalnya ada cara gampang, ngapain pakai cara yang susah, ya nggak sih? Nah, terus habis itu masukin hasil AB-nya ini ke dalam sini. Nah, terus habis itu tinggal dikerjain aja, ntar dapat 1, 3, 4, 0, 5, 5, terus 1, 2, minus 7. Nah, ini tuh sebenarnya, oh ya BTW, ini kan ada cara OBE, ada juga ekspansi kofaktor. Nah, tapi kalau gue sendiri tuh gue lebih prefer pakai ekspansi kofaktor. Karena dia itu kayak jatuh tuh cepet gitu. Nah, kalian untuk ekspansi kofaktornya ada yang bingung nggak? Kayak apa udah gue bisa gitu. Nah, jadi kalau gimana? Jadi kalau misalnya ada yang mau ngomong aja ya. Terus jadi kalau misalnya ekspansi kofaktor itu kan berarti ini berarti tinggal kita tinjau dulu nih yang anggaplah kita mau ngambil bagian 1 dulu nih. Berarti kan 1. Terus kalau ekspansi kofaktor tuh kalian juga cuma mesti ngecek salah satu baris doang gitu. Jadi tuh kayak cepet gitu. Makanya gue lebih suka pakai ekspansi kofaktor. Nah, terus ini kan berarti minus 5, terus habis itu 5, 2, minus 7. Ini sampai sini kayak ada yang bingung nggak kenapa bisa kayak gini? Apa aman? Terus ini minus 3, berarti ada 0, 5, 1, minus 7. Terus habis itu plus 4, 0, minus 5, 1, 2. Nah, tapi tuh kalau misalnya menurut gue ya, ekspansi kofaktor tuh pastiin aja jangan sampai kepleset. Kalau seandainya kalian emang lagi ninjau baris pertama, ya jangan sampai salah. Berarti kayak isinya ini nih, yang ininya tuh ada di baris kedua gitu loh. Karena kayak ditutup-tutupin gitu. Ngerti gak sih ditutup-tutupin maksud gue? Kayak misalkan gue ngambil dulu nih baris 1. Oh, berarti nanti yang dalam sininya itu minus 5, 5, 2, sama minus 7. Terus kalau gue lagi ngambil 3, berarti ini yang kolomnya punya 3 sama barisnya yang punya 3 ditutup dulu. Berarti nanti tinggal 0, 5, 1, minus 7. Nah, terus kalau seandainya nih kalian nggak mau ninjau yang baris 1, kalian mau ngambil baris 2 atau baris 3, itu bebas banget. Yang penting jangan sampai kepleset sih. Menurut gua kayak gitu. Oke. Itu aman lah ya. Apa? Kenapa? Aku mau nanya Kak, Boleh. kalau misalnya aku OBE-in dulu tuh, kan aku misalnya mau ngambil buat ekspansi kofaktornya 101. Cuman aku mau OBE-in dulu baris
3 misalnya dikurang sama baris 1 biar nanti tinggal 001 itu boleh nggak sih Kak? Gimana baris 3 Dikurang 001? baris 1. Jadi barisan depannya yang 101-nya jadi tinggal 001. Jadi aku cuman ekspansi kofaktornya cuma 1. Karena 2-nya itu 0 atau gimana ya bahasanya ya? Biar lebih enak gitu loh apa ngambilnya, jadi ekspansi kofaktornya cuma ngitung yang dari baris 3 doang karena baris 1 sama 2-nya kepala di depannya udah 0 semua. Karena aku OB-in dulu, itu boleh atau enggak? Gue sih jujur gue nggak pernah nyoba ya. Cuman kayaknya ya as long as jawabannya sama sih nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya ada OBE dulu, lo mesti pastiin nih sifat-sifat di OBE itu benar, kayak jangan sampai kepleset juga. Jadi tuh, nah complicated tuh di sini. Kalau misalnya lo ngitung OBE, berarti lo mesti perhatiin sifatnya OBE juga, jangan sampai salah. Terus kalau misalnya lo lanjut cofactor juga jangan sampai kepleset juga. Jadi sebenarnya kayak preference sendiri-sendiri sih. Maksudnya kayak lo biar fokus aja sih sama yang lo lakukan sekarang apa. Takutnya kalau lo ngerjain dengan 2 kayak gitu kepleset gitu sih. Cuman kayak ya udah ya balik lagi kalau misalnya jawabannya sama, ya udah nggak apa-apa sih. Kayak Oke, gitu aku jawaban sudah dari. coba. Oke. Oke. Sip. Terus Kak mau nanya lagi untuk ekspansi kofaktor ini kan kalau yang dicontohkan dia pakai ini ya apa acuannya di baris pertama. Boleh nggak acuannya pakai kolom kayak 101 Boleh. kan dia lebih enak kayaknya. Boleh banget. Lo mau ngambil yang ini tuh juga nggak apa-apa. Berarti kan nanti tinggal misalkan dari sini dulu kan, dari sini terus habis itu misalnya 1 nih kan dulu tetap 1 kan. Ini misalnya 1. Terus berarti kan yang lo tutupin kan yang ini sama yang ini. Berarti tetap min 5, 5, 2, 7. Terus habis itu lo mau ngambil yang 0 sekarang, tutupin lagi yang 0 sama yang ini. Berarti tinggal 3, 4, 2, 7. Terus yang terakhir lo tutupin nih, yang bawah. Berarti tinggal 3, 4, min 4, 5. Jadi bener-bener ekspansi kofaktor tuh terserah lo. Kayak seenak lo aja lo mau ngambilnya yang mana. Yang penting jangan kepleset. Kayak gitu. Oke, aman? Aman nggak? Atau masih bingung? Tadi yang nanya gue siapa? Aman ya? Nah, yaudah. Berarti ini hasilnya nanti dapet itu 1 dikali 25. Ini gue cepet aja ya. Minus 3 dikali minus 5 ditambah 4 tambah kali 5. Nih hitung-hitungannya berarti 25 plus 15 plus 20 hasilnya 60 berarti. Kayak gitu deh, dapet. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Aman? Kak, saya mau nanya, Kak. Boleh. Gara-gara ngeliat lagi jadi bingung. Itu yang di atas masih yang min 3 tambah dalam kurung 2A plus B. Itu kan penyelesaiannya jadi min 3 tambah 5A. Itu dari mana, Kak? Saya juga bingung. Nah, ini. Jadi, pelan-pelan ya. Ini minus 3. Minus 3 plus 2A plus B kali A. Sama dengan 7. Terus tadi waktu ngitung di awal, kita dapat kan 2A plus B-nya sama dengan 5. Ya. Nah, ya udah berarti ntar kita tinggal substitusiin aja 5-nya ke dalam sini. Jadi minus 3 ditambah 5A. Oh, itu di sebelahnya A. Oh, nggak kelihatan di saya, maaf. Slow. Ya, Oke. udah ngerti berarti, Kak. Oke. Yang lain ada yang mau nanya? Aman? Kak mau nanya. Boleh. Buat yang OBE itu kan yang penukaran kan kalau tukar baris kan jadi min 1. Kalau penukarannya misalkan 2 kali, itu jadi plus atau gimana? Iya, pokoknya setiap lo terjadi penukaran ya tuh lo harus kali min 1 gitu. Kayak gitu. Kalau penukaran kolom nggak boleh ya? Kayaknya enggak deh, soalnya selama ini gue nggak pernah nukar kolom sih, kayaknya nggak ada deh, nggak tahu sih. Kayak gitu.
Ada lagi? Nggak ada. 1, 2, 3. Oke, lanjut ya. Nah, terus habis itu sekarang ada segitiga nih. Ada segitiga, sama di sini nih sebenarnya ada konsep yang bisa gue review juga nih buat soal nomor 3 pada bidang yang sama. Gue nggak tahu sih udah di mention apa belum sama Ibu Dwi. Nah, jadi tuh buat hitung luas segitiga itu, yang ngomong-ngomong segitiga, jadi tuh kemarin kan sempet ya ada PR yang ngebuktiin segitiga itu siku-siku apa enggak atau gimana gitu. Nah, sebenarnya tuh kalian tuh ada yang jawabnya itu kayak gitu, kayak kan sebenarnya segitiga itu kalau siku-siku kan harus 0 ya, u dot v-nya itu sama dengan 0. Nah, tapi ada juga yang kayak dibuat pakai Pitagoras gitu. Nah, sebenarnya nggak apa-apa pakai Pitagoras dihitung kayak, oh benar ternyata sisi-sisinya itu saling membentuk 45 derajat kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman lagi-lagi itu kayak nggak sampai gitu loh konsepnya. Kalau kita tuh sebenarnya mau nunjukin kalau ada vektor u dan v terus dia bernilai 0, itu hasilnya nanti bakal siku-siku kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak kalian tuh kadang diajarinnya pengen nekenin konsep tentang alinnya tapi jatuhnya nggak dapet gitu sih sebenarnya, kayak gitu guys. Jadi ya udah nggak apa. Ini misalkan ada 4 buah titik kan, P, Q, R, S. Nah terus ini disuruh nyari luas segitiga. Nah sebenarnya tuh rumus luas segitiga tuh apa sih? Jadi luas segitiga itu rumusnya tinggal setengah dikali sama panjang dari misalnya gue mau buatnya tuh antara PQ, panjang PQ dikali QR. Kayaknya kalau kalian bikinnya, PQ sama PR. Gue mau bikinnya PI sama PR aja, biar enak dari awal semua. Tapi kayaknya kalau misalnya kalian buatnya dari titik-titik lain kayak PQ QR atau PI atau mau buatnya yang samanya R-nya itu juga nggak apa-apa deh. Cuman gue kayak lebih prefer dari P karena dia kayak di titik awal gitu sih. Nah, ini rumus segitiganya. Nah, berarti hal yang pertama harus kita lakukan itu apa? Berarti kita nyari dulu nih, titik-titik antara PQ sama PR tuh berapa sih? Gitu kan. Nah, ini tuh dapetnya gimana? Berarti tinggal dikurangin aja. Dikurangin Q kurang P itu berapa? Q kurang P itu berapa? Nanti dapatlah titik-titiknya ini berapa sih? Minus 4, 1, 8, terus dikurang 1, 1, 3. Berapa nih hasilnya? Minus 5, 0, sama 5. Begitu pula yang PR. PR dicari juga nih titik-titiknya. Berarti caranya gimana? R dikurang sama P. Terus habis itu nih jadi 4, 1, 5. Sorry banget gue harus nulis koma-komanya. Terus dikurang 1, 1, 3. Nanti dapatlah 3, 3, 0, 2. Nah, terus itu dari sini langkah keduanya itu kita mesti kaliin nih si PQ sama QR-nya sama PR-nya. Nah, sebenarnya itu buat kaliin, misalkan aja kita anggap ini sebagai U. Terus kita misalin ini sebagai V. Nah, terus abis itu sebenarnya tuh ada 2 cara. Ini tuh hasil kali silang atau cross product. Ini tuh ada yang udah ada rumusnya. Jadi kayak ini gue tulis aja ya. Ini tuh sebenarnya kayak ada rumusnya gitu, ada 2 cara sih. Kayak mau yang langsung formula gini rumus atau pakai kayak ada hubungannya sama determinan. Ini berarti sebenarnya hasilnya sama aja sih. Nah, ini nanti jadi U2, U3, V2, V3. Terus habis itu koma minus. Jadi kalau pakai cara ini kalian kayak langsung masukin aja, ntar dapet deh titik-titiknya tuh perkalian mereka tuh berapa sih. Jadi kayak gampang gitu. Tapi harus repot di ngafalin rumusnya sih. Terus ini yang terakhir ada U1,
U2, V1, V2. Ini yang pertama. Ini kalian benar-benar tinggal masukin aja berapa. Terus yang kedua, itu ada hubungannya sama hasil kali silang atau cross product dengan determinan. Berarti U dikali V sama dengan ada I, J, K, terus ada U1, U2, U3, terus habis itu ada V1, V2, sama V3. Terus hasilnya itu nanti sebenarnya sama aja sih. U2, U3 ini kayak langsung determinan kayak biasa aja. Ini kan misalnya gue ngambilnya dari kolom 1 ya. Karena ini kan kolom baris 1. Karena ini ada IJK-nya. Jadi gue nganggepnya tuh ini sebagai apa ya sebutannya? Minor cofaktornya gitu loh. Jadi ini ntar berarti kan kalau misalnya gue ngambil I, berarti kan tinggal U2, V3 sama V2, U3 kan. Berarti ntar tinggal gue tulis nih U2, U3, V2, V3. Nah, sebenarnya advantage-nya kita pakai determinan itu tuh kalau lo mau ngekofaktorin, lo nggak perlu ngafalin rumusnya ini gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak urutannya. Kalau di sini kan langsung kebayang kan, karena lo lagi ketinjau baris 1, berarti otomatis isi-isi determinannya tuh ya sesuaiin aja gitu loh. Kayak gitu sih enaknya kalau determinan. Terus ini berarti kalau gua ngambil J berarti tinggal U1, U3, V1, V3. Nah, yang terakhir ini J. Yang terakhir plus hasilnya itu U1, U2, V1, V2. K. Gitu deh. Jadi sebenarnya ini sama ini tuh sama aja, cuman kalau determinan tuh lo lebih cepat aja sih, nggak usah ngafalin karena udah langsung kelihatan dari siniannya. Kayak gitu. Nah, terus habis itu ya udah deh, kita hitung. Kita hitung berarti ini kita buat permisalan aja nih. Oops, sorry. Kita buat permisalan. Tadi kan udah dibuat ya permisalannya. Ini misalkan yang P ini adalah U, yang PR ini adalah V. Berarti hasil PQ kali PR-nya itu adalah, ini gue udah ngitung cepet tadi, hasilnya itu dapet, kalau misalnya lo pakai si determinan, yaudah gue tulis aja deh, kasihan. IJK terus minus 5. Ini kan karena gue nganggep U-nya yang PQ, jadinya ini yang jadi baris 1. Min 5, 0, 5, 3, 0, 2. Nah, terus berarti ntar tinggal sama dengan I kali 0 minus J, ini minus 10, minus 10, minus 15, minus 25, minus 25, terus ditambah K kali 0. Dapat deh nanti 25J. Nah, kita dapat nih hasilnya. Nah, terus sekarang kita tinggal cari panjangnya tuh berapa sih? Nah, kalau panjang kan berarti kan tinggal diakar kuadrat gitu kan. Dikuadratin terus diakarin. Sorry, salah tadi. PR. Jadi kan tinggal diakarin terus dikuadratin. Berarti ntar jadi akar 25 kuadrat. Diakarin deh, hasilnya berapa? Hasilnya 25. Berarti luas segitiganya itu tinggal setengah kali 25 deh. Gitu. Dapat 12,5. Kayak gitu, ada yang mau ditanya? Aman? Satuan. Oke, kayak gitu ya. Terus lanjut nih yang B. Nah, di sini kan dia nanya apakah keempat titik-titik ini itu tuh berada pada bidang yang sama. Ini yang A udah aman ya? Aman kan guys? Pak.
Kenapa? Kalau aku buat, aku nyari PQ berapa, panjang PQ berapa, panjang PR berapa, panjang QR berapa, baru aku nyari luasnya setengah kali 2 sisi terpendek gitu, Kak. Gimana, Kak? Bisa nggak? Kalau gue sih dulu itu di PPT dosen gue dulu cuma nyari apa namanya? Lo nyari apa tadi? PQ, apa? PR, Sama PQ, PR, QR. QR. Panjang 3 sisinya, Kak. Ya, kalau misalnya hasil sama sih harusnya nggak apa-apa nggak sih? Kayak gitu. Kayak coba-coba ya. Cuman kalau gue dulu itu sama dosen gue tuh cuma disuruh nyari kayak, yaudah kamu pilih aja yang mana sisinya, terus habis itu dikaliin, langsung kaliin gitu buat nyari panjangnya tuh berapa. Jadi nggak perlu nyari tiga-tiga, jadi kayak dari awal disuruh milih aja dua di antaranya, jadi kayak nggak perlu nyari tiga-tiganya gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya lo mau nyoba semuanya terus hasilnya sama juga nggak apa-apa sih. Balik lagi kalau hasilnya sama berarti bener guys, kayak gitu. Oke, nah terus kita lanjut ya yang B. BTW teman kalian ada yang itu nggak, ada yang stuck di belum di accept gitu nggak? Sebentar gue cek dulu. Ada, Kak. Oh sorry banget nih gue. Tapi yang nge-request nggak banyak sih, cuma 1 doang nih. Udah gue accept. Oke, lanjut. PowerPoint. Oke, nah terus berada pada bidang yang sama. Berarti berada pada bidang yang sama tuh gimana sih? Jadi, ini kita review sebentar ya. Pada bidang yang sama. Jadi kalau misalnya pada bidang yang sama itu sebenarnya ada hubungannya sama kebebasan linear. Nah, jadi itu kebebasan linear itu ada, ini kebebasan linear. Kebebasan linear. Nah, jadi guys, kebebasan linear itu ada 2. Ada yang bebas linear sama tidak bebas linear. Bebas linear, bebas sama tidak bebas. Ini L. Tidak bebas. Nah, kalau tidak bebas itu, kalau misalnya bebas, ini sebenarnya kalian tinggal ngafalin aja sih, cuman ya nggak apa-apa. Ini kalau bebas itu adalah ketika dia itu punya nilai, sebentar. Jadi kalau kebebasan linear itu dia tuh ada kayak ada vektor nih, misalnya ada S gitu kan. S terus ada V1, ada vektor 1, 2, terus dan DST lah ya. Nah, terus tuh dia tuh berupa SPL homogen. Terus berupa SPL homogen. Terus tuh dia di mana si dia itu bentuknya K1, V1 ditambah K2, V2, DST sama dengan 0. Nah, sebenarnya tuh yang mau ditekanin tuh apa sih? Yaitu kebebasan linear itu ketika tuh di sini ada kombinasi linear. Jadi K itu kombinasi linear dikali dengan vektornya, terus ditambah kayak sigma gitu, itu sama dengan 0, kayak gitu. Nah, kalau ketika bebas linear, dikatakan bebas linear itu ketika kombinasi linearnya itu nanti K1, nilai K1, nilai K2, itu tuh dia sama dengan 0. Yang pertama tuh dia sama dengan 0. Terus yang kedua itu adalah dia itu tidak punya determinan, yaitu determinan A-nya itu sama dengan 0. Determinan tidak sama dengan 0. Berarti dia itu punya determinan. Terus yang terakhir itu adalah dia punya inverse. Karena mau nge-inverse kan otomatis lo harus determinannya itu tidak sama dengan 0 dong.
Jadi inverse sama determinan itu berhubungan. Jadi ketika dia 0 ya berarti dia nggak usah diinversin gitu. Nah, terus kalau bebas linear dengan dia punya sifat-sifat seperti ini, maka tuh dia akan dikatakan dia tidak berada pada bidang yang sama. Dia tidak berada, jadi kayak ruang vektornya itu tuh vektor-vektor ini V1, V2 tuh tidak berada pada bidang yang sama. Tidak berada pada bidang yang sama. Pada bidang yang sama. Bidang atau garis sih sebenarnya. Bidang atau garis. Nah, maksudnya berada atau tidak pada garis yang sama tuh gimana sih? Jadi ini gue contohin bebas linear ya. Berarti kalau tidak bebas linear tuh nanti kayak kebalikannya gitu. Jadi misalkan ini di ruang vektor R2. Nah, misalkan ada garis kayak gini lah. Ini X, Y, Z gitu kan. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, dia itu dikatakan bebas linear itu ketika misalkan ada vektor satunya tuh gini. Ini V1 terus V2. Nah, ini tuh dia nggak berada pada garis yang sama. Makanya dia disebut bebas linear. Kalau seandainya dia misalkan letak V2, misalnya letak V1-nya di sini gitu ya. Nah, yang ini itu tuh disebut sebagai tidak bebas linear karena dia berada pada bidang atau garis yang sama. Kalau untuk R2 itu kita garis ya. Kita tinjaunya garis. Kayak gitu. Nah, begitu pula di R3. Di R3 itu misalkan kayak gini. Ini misalkan ada suatu bidang lah ya. Kayak sorry jelek. Ya udahlah, enggak apa. Karena kayak gini. Nah, terus itu dia dia itu misalkan V-nya itu ada yang ke sini, tapi ada juga di dalam sini. Ini kan berarti dia nggak berada pada bidang yang sama kan. Misalkan V1, ada yang keluar soalnya. Nah, ini dia disebut bebas linear. Kayak gitu. Berarti kebalikannya ketika dia tidak bebas linear itu adalah semuanya ini V1 berarti ada di bidang ini, yang di bidang kotak ini. Kayak gitu. Nah, berarti nanti sifat tidak bebas linear itu kebalikan dari si bebas linear. Berarti otomatis tuh dia K-nya itu tidak sama dengan 0. Artinya dia punya nilai K nih di sini. Terus habis itu dia itu determinannya sama dengan 0. Nah, kalau misalnya determinannya sama dengan 0, berarti dia nggak bakal punya inverse. Kayak gitu. Jadi tinggal saran dari gue ingat salah satu sifat aja sih, biar kayak nggak kecelek gitu. Ini dia tidak punya inverse. Tidak punya inverse. Nah, terus abis itu kan tadi soalnya nanya kan, berarti dia itu tidak bebas linear itu berada pada sorry ya tulisannya jelek, pada bidang atau garis yang sama. Itu. Nah, tadi kan soalnya nanya kan, titik-titik keempat titik tadi itu tuh pada bidang yang sama nggak sih? Bidangnya sama nggak sih? Berarti dia tuh sebenarnya nanyain. Sebenarnya tuh titik-titik tadi itu, bidang yang sama. Sebenarnya tuh tadi titik-titik yang tadi itu tuh dia, tidak bebas linear nggak sih? Berarti kita ntar cek aja nih nilai K, nilai det, nilai determinan sama dia punya inverse apa enggak. Nah, terus cara buatnya itu gimana? Kan tadi ada titik-titik ya. Titiknya berapa aja sih tadi? Titiknya itu kalau ingat gua berapa sih tadi? P-nya itu 1, 1, 3. Terus Q-nya itu -4, 1, 8. Terus R-nya itu 4, 1, 5. Dan yang terakhir itu S. S-nya itu -1, 1, 2. Nah, ada lo lihat. Kalau seandainya ada kayak gini, ini kita anggap aja nih sebagai V1. Gue anggap V1. Ini titik ini sebagai
V2, ini sebagai V3, ini sebagai V4. Berarti kan kebebasan linear itu kan kita bakal ngaliin K1, K2, K1 V1, K2 V2. Ini tuh sebenarnya persamaannya penting gitu guys buat dihitung-hitungannya ini. Nah, baru deh kita buat dalam matriksnya. Berarti kan karena ini kolomnya punyanya K1, di sini punya kolomnya K2, di sini punya kolomnya K3, di sini gengnya K4. Kayak gitu. Nanti dia hasilnya itu bakal sama dengan 0 semua. Karena dari persamaan yang ini. Ini 0, 0, 0, 0, 0. Nah, terus abis itu K1 dia punya siapa aja? Kan K1 kan kali V1 kan. Berarti kita tulis aja nih. V1-nya tuh di sini semua. 1, 1, 3. Terus K2 tuh gengnya siapa aja sih? Kan K2 kali V2, berarti kita tulis V2. Berarti minus 4, 1, 8. Terus kalau K3 tuh ada siapa aja? Ada 4, 1, sama 5. Terus yang terakhir itu ada minus 1, 1, 2. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita hitung pakai OBE, nanti itu ya udah ntar kita dapat deh nilainya berapa. Kayak gitu, guys. Ntar kalian hitung sendiri aja ya. Nah, sebenarnya tuh yang mau gue tekenin di sini tuh gini sih. Kenapa sih Kak mesti nyarinya itu Kak kayak ribet banget gitu loh, mesti OBE segala macem. Kenapa nggak pakai determinan? Kenapa nggak pakai inverse? Nah, permasalahannya kayak gini. Sekarang itu kalau kita buat dalam bentuk matriks seperti ini, kita kan ngelihat kan ini bentuknya itu matriks 3 dikali 4. Iya. Ini kan kalau misalnya tanpa nolnya ya. Tanpa nolnya ini kan berarti kita temu 3 kali 4 kan. Nah, sedangkan syarat buat dihitung pakai determinan itu adalah matriksnya itu harus matriks persegi. Nah, makanya kita itu nggak bisa ngitung yang ini pakai pakai si determinan. Nah, kalau determinan yang nggak bisa dicari, otomatis kita juga nggak bisa nyari inverse-nya, kayak gitu. Jadi harus hati-hati juga nih di bentuk si matriksnya ini. Kecuali nanti bentuk bentuk titik-titiknya ini ada 4, kan bisa 4 kali 4, baru dia bisa dihitung determinannya, kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang bingung nggak? Nggak ada, guys. Pokoknya nanti kalau kalian udah OB-in gitu ya, ntar kalian bakal dapet deh nilainya itu, dia punya nilai K nggak sih? Apa K-nya itu sama dengan 0? Nah, nanti kalau udah dapet hasil K-nya berapa, ntar tinggal dilihat lagi deh sifatnya. Kan kita pengen ngebuktiin kan, bidang yang sama berarti tidak bebas linear. Kalau seandainya dia K-nya sama dengan 0, berarti dia itu tidak berada pada bidang yang sama. Tapi kalau misalnya dia K-nya punya nilai, itu berarti dia berada pada bidang yang sama. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Ada yang bingung, guys? Ada yang mau ditanya? Gimana, guys? Nanti sorry Kak, tadi yang K sama dengan 0 ini semua K-nya atau okay. Jadi untuk semua K-nya. Oke. Jadi ntar kan soalnya kan di sini kita nyari K1, K2, K3, K4 kan. Jadi mesti dicari semua. Kayak gitu. Berarti aman ya, guys. Oke, lanjut ya. Kalau di jam segini juga. Cepet aja kita. Nah, terus soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 tuh kayak gimana sih? Dia tuh disuruh tentukan apa di 1 ke 1, one to one. Berarti tuh sebenarnya tuh kalau one to one itu terjadi ketika determinannya itu tidak sama dengan 0. Sebenarnya kuncinya di sini aja. Ketika dia one to one, dia determinannya tidak sama dengan 0. Berarti yang dilakukan di nomor A itu tinggal lo cari determinannya tuh berapa. Terserah mau pakai apa. Nah, ini cara buatnya itu adalah tinggal lo hiraukan X, Y, Z-nya. Lo buatlah 3, 1, minus 5, terus minus 2, 1, 2, 1, 1, minus 1. Kayak gitu. Nanti tinggal lah lo cari determinannya berapa. Kalau seandainya determinannya itu dia bernilai, maka dia itu one to one. Kalau seandainya dia nggak punya nilai atau 0, ya berarti dia
nggak one to one kayak gitu. Itu yang buat yang A. Nah terus kalau buat yang B itu dia kan nanya kalau si apa namanya nih, kalau dia inverse kayak gini tuh terus x y z-nya dia suruh nyari ini tuh berapa kalau misalnya x y z-nya 112. Nah ini tuh nggak mungkin banget guys kalau kita masukin x y z-nya itu ke dalam sini, karena kalau lu masukin x y z-nya ke dalam sini lo cuma dapet angka doang, angka jadi gitu loh. Jadi ntar kayak misalkan W1 hasilnya 5, kayak W2 4. Nah sedangkan yang kita mau cari itu tuh sebenarnya nilai inverse-nya itu berapa. Kan kalau misalnya inverse cuma berupa langsung angka gitu kan kayak ya pointless gitu kan. Nah makanya ini tuh caranya lo cari dulu kofaktornya berapa, jadi nggak lo langsung masukin x y z-nya langsung gitu. Jadi lo buat dulu, lo cari dulu langkah pertama yang B itu lo cari kofaktor. Terus abis itu kofaktor. Nah rumus inverse itu kan dia 1 per determinan dikali adjoint kan, adjoint. Nah nanti itu terus si adjoint itu adalah dia itu transpose dari kofaktor, berarti tinggal kofaktornya berapa, tinggal dulu deh cari kofaktornya tuh berapa sih. Cari kofaktor itu berarti tinggal nggak usah, dia bukan kayak determinan, berarti kita tinggal fokus ke sisi-sisinya aja. Misalkan gue mau ninjau dari 3 dulu nih, dari 3 terus kan dia selalu sifatnya kan sebenarnya intinya positif minus positif, ya nggak sih, bener nggak sih gue minus positif minus, jadi kayak udah fix kayak gini. Nah terus berarti tinggal 1 dikurang 1, 0, 0, terus ini hasilnya minus 3, hasilnya minus 3, terus lanjut lagi, yang C2 itu, C berapa ini? Yang kedua ini, C12 itu berarti 0, karena dia itu minus 3 dikurang 3, jadinya 0, lanjut deh, dan seterusnya. Dan seterusnya. Minus 3. Yang di kofaktor ada yang bingung nggak? Ada yang kesusahan nggak cari kofaktor? Apa udah aman? Kalau misalnya udah aman, gue kayak, jadi gue nggak usah ngejelasin satu-satu gitu. Gimana guys, sudah aman belum? Guys. Jelasin aja kak. Aman. Oke, ya udah. Kofaktor, ninjau dari 1-1. C11, C11. Kan dia berarti 1, berarti kan dia 1 dikali, kan emang rumusnya itu kan ada perkalian 1 pangkat sekian gitu nggak sih? Nah cuman tuh gue kayak males gitu ngafalin pangkat, kayak ngitung pangkat-pangkat, jadi kayak udah fix kayak gini gitu sih. Jadi kayak yang berarti C11 ini nanti tinggal 1 kali minus 1 kan berarti minus 1. Minus 1 dikurang 1 kali minus 2. Ini kenapa gini sih? 1 terus ini minus 2. Jadinya minus 3. Ini enggak, sebenarnya ada perkalian lagi kan pangkatnya itu kan. Jadi tuh apa sih tuh, gue lupa banget. Gue tuh gak suka banget ngafalin rumus yang kan kofaktor. Kofaktor itu adalah A11 misalkan ya. Ini C11 dan C11. Berarti itu kan minus 1 terus 1 ditambah 1.
Terus jadi tuh sebenarnya guys dapat plus minus ini tuh dari rumus yang ini. Minus 1 dipangkat sekarang tuh lagi ninjau yang mana. Kalau misalnya 1 2 berarti ntar jadi 1 tambah 2. Terus misalnya sekarang lagi ninjau 2 1 ntar jadi 2 tambah 1. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya lu hitung ini tuh udah pasti plus minus minus plus minus plus minus plus. Jadi sebenarnya ini tuh kayak asal mulanya plus minus minusnya itu dari sini. Kayak minus 1 dipangkat, lo lagi ninjau kolom dan baris berapa, kayak gitu. Kan kalau ini kan berarti kan 2 ya, misalnya gue lagi ninjau C11, berarti C11 itu kan minus 1 dipangkat 2, berarti kan hasilnya 1, makanya ini hasilnya tuh positif, karena ini bakal minus 3 dikali 1, jadi minus 3 juga, kayak gitu. Nah, terus habis itu lanjut lagi nih, aduh sorry. Kak, sebentar Kak. Ya. Itu matriksnya yang baris kedua min 2, 1, min 2 apa min 2, 1, 2? Karena di soal kan W2 sama dengan min 2X plus Y tambah 2Z. Ini kan kofaktornya. Enggak, Oh iya, enggak, sorry. yang- Sorry. Iya, sorry. Oh iya, sorry. Sebentar. Sorry, benar. Pen, oke. Kayak gitu. Berarti ini tuh 1 minus 2. Oh ya, benar. Sorry, tadi gue salah. 1 dikali minus 1, 1 dikurang 1 kali 2, jadinya minus 3 kali 1 dapat dari sini, kayak gitu. Nah, terus habis itu lanjut lagi. Jadi sebenarnya itu ya guys, cara cepetnya, nggak cara cepet sih. Yang penting itu, ini sebenarnya sama kayak determinan, lo tinjauannya kan pasti udah ngerti semua kan. Nah, itu jangan sampai kepleset lagi. Intinya jangan sampai kepleset aja sih. Berarti kan kalau misalnya ninjau yang 1, berarti kan otomatis yang dipakai kan yang ini sama yang ini. Jadi kayak sebenarnya sama banget persis kayak gitu guys. Ini karena bakal lama banget kalau gue nulis satu-satu gitu. Jadi kayak gue nggak putus caranya ya, gue langsung kayak tulis jawabannya aja. Terus misalkan ini sekarang gue ninjau yang mana sih? Gue ninjau yang minus 2 nih. Gue ninjau yang mana sih? Terus bentar. Yang C21. Kalau C21 itu berarti tinggal 1 dikali minus 1 terus dikurang 1 dikali minus 5. Berarti tinggal minus 4 kan. Makanya di sini dapatlah minus 4 kayak gitu. Terus lanjut berapa sekian. Aduh, mager banget guys, jujur sorry banget. 2. Terus habis itu ini berapa nih? Ini hasilnya minus 2. Terus habis itu ini 7. Terus ini 4 sama 5. Oke, ini saya udah dapet gini lah ya. Terus habis itu dari kofaktor ini lo harus rubah buat jadi adjoint. Caranya itu tinggal lo transpose aja. Ntar kalau udah transpose berarti kan tinggal jadi nanti itu minus 3 minus 3 0 minus 3 minus 4 2 minus 2 7 4 5 transpose kan yang darinya tadi baris jadi kolom gitu kan. Nah, kayak gini. Nah, terus lo cari deh. Nah, tadi kan yang di awal, kan ini sebenarnya kan rumusnya ini kan 1 per determinan kali adjoint. Nah, fun fact-nya tadi tuh yang di nomor 1 ini kita tuh udah nyari determinan. Jadi nanti hasil determinan yang di soal nomor 1 itu lo tulis lagi di sini hasilnya berapa. Nah, terus ini dikali adjointnya yang ini. Terus jangan lupa nanti kalau lo udah nulis adjointnya lo kali lagi dengan 1 1 2.
Kenapa? Karena di sini ada nilai X, Y, Z-nya. Kan tadi kita nggak masukin di awal kan, makanya kita kaliin lah di sininya. Jadi ntar lo kaliin dulu antara adjoin dengan X, nilai X, Y, Z-nya, dapat berapa. Ini kan bisa dikaliin kan, karena 3 kali 3 dikali 3 kali 1. Berarti nanti hasilnya itu bakal matriks 3 kali 1. Nah, nanti kalau udah ketemu hasilnya berapa, tinggal dikali sama si nilai determinannya yang lo udah temukan di soal nomor A. Kayak gitu langkah-langkahnya, guys. Kayak gitu, ada yang bingung? Enggak? Aman? Lanjut. Soal nomor terakhir. Aman ya, guys? Oke. Kalau ada yang mau nanya, langsung tanya aja. Nah, terus yang nomor 5 ini sebenarnya tuh gampang. Cuman tuh kadang-kadang kayak ribet aja sih karena ini berhubungan sama aksioma ruang vektor. Kalian udah belajar aksioma ruang vektor belum? Udah tahu belum aksiomanya apa aja? Belum hafal, Kak. Nah, Tapi ya udah. Jadi tuh sebenarnya makanya gue tuh gak suka banget dulu dapat soal ini karena itu sebenarnya cuma ngebuktiin doang. Cuma tuh sebenarnya ngebuktiinnya tuh kayak ribet-ribet gampang gitu. Nah, ya udah. Berarti kan itu ada 10 aksioma. 10 aksioma itu tinggal lo pilih aja salah satu. Ini kan bentar. Pen. Dia kan sebenarnya nanya kan. Misalkan didefinisikan sebagai berikut. Sebuah ruang vektor, dia tuh adalah sebuah ruang vektor apa enggak. Nah, dia itu kalau misalnya ruang vektor kan berarti dia harus memenuhi aksioma kan. Jadi sebenarnya tuh lo pilih aja random gitu aksioma yang mana gitu. Sebenarnya gue nggak tahu sih kalau misalnya ada yang bakal terpenuhi apa enggak. Maksudnya kayak misalnya satu terpenuhi, satu enggak, itu gue nggak tahu karena gue selama ini kayak selalu dapat aja yang enggak terpenuhi. Harusnya sih nggak terpenuhi semua ya kalau misalnya satu udah nggak terpenuhi. Nah, ini tuh aduh kenapa sih nih, sorry. Jadi kalau yang buat soal ini lo bebas banget pilih aksioma yang manapun. Kalau gue pilihnya yang aksioma berapa ya, aksioma 7 deh. Aksioma 7. Tapi yang jelas kalian udah tahu kan aksioma-aksioma itu? Apa perlu gue tunjukin lagi aksioma itu yang mana? Enggak kan? Udah tahu kan? Pokoknya aksioma tuh ada 10 gitu. ini dicek aja di materinya, Kak. Iya. Dikerjain aja. Oke. Nah, ini tuh jadi yang kan 2 aksioma. Gue pilih aksioma 7. Aksioma 7 itu dia bilang kalau K U plus V sama dengan KU plus V, KU tambah KV. Nah, kalau misalnya bentuk, ini gue nulis apa sih? Bentuknya KV. Nah, ini aksioma yang ke-7. Nah, terus kalau kayak gini tuh gimana sih caranya? Jadi, ini tuh kita anggap aja yang U-nya itu misalkan ini, bentar, U plus V. Ini misalkan kita anggap ini U, ini sebagai V. Jadi ini U-nya, ini V-nya. Ini sebenarnya tuh gampang, cuman kayak ribet aja sih karena jadi banyak gitu. Berarti K dalam kurung U-nya itu kan X plus Y kan. X plus Y, ini X plus Y ditambah V-nya itu apa? V-nya kan ini kan. Jadinya X aksen plus Y aksen. Nah, terus habis itu sama dengan K lagi. Nah, sekarang karena dia bentuknya seperti ini, maka K dikali X plus Y ditambah K X aksen plus Y aksen. Kayak gitu. Nah, terus dari sini kayak gimana? Ntar tinggal kita kali-kaliin aja, guys.
Nah, terus kan ini ada, dia kan, nih coba lo lihat deh, ini kan udah bentuknya kan X plus Y ditambah X aksen plus Y aksen kan. Nah, hasilnya itu kan seperti ini. Nanti kita tulis lagi aja, jadinya X plus X aksen, koma, Y plus Y aksen plus 2. Jadi sebenarnya tuh ini tuh beneran lo tinggal ngebuktiin aja, cuman kayak harus pelan-pelan gitu biar nggak salah. Nah, terus yang terjadi di sini itu adalah tinggal lo kaliin deh KX. Nah, fun fact-nya dia itu KX plus Y dapet ini 2KX 2KX 0,0, tapi nolnya nggak usah ditulis karena ya buat apa gitu kan. Dikali, karena bakal dikali-kaliin juga KX aksen plus KY aksen. Nah, terus kalau udah kayak gini, kan ini ceritanya nggak usah gue tulis ulang ya, ini sama lah. Nih, sama dengan ini kita keluarin nih, kan ada yang sama kan, biar bentuknya sama seperti ini kan berarti biar bagian kanan sama kiri sama, berarti kan harus ngeluarin K-nya kan. K, terus 2X plus X aksen ditambah Y aksen. Nah, karena hasilnya yang bagian kanan sama kiri itu tidak sama dengan, kayak bentuk aja udah jelas-jelas beda gitu kan. Nah, berarti otomatis aksiomanya itu tidak terbukti kayak dia itu nggak sama gitu loh. Jadi aksioma yang 7 ini tuh salah, berarti dia bukan ruang vektor. Nah, terus nih berarti tidak terbukti. Terus coba lagi aja. Tidak, nulis apa sih? Terbukti. Terus coba lagi deh aksioma 10. Aksioma 10 misalkan, karena gampang kan. Itu gue misalin dia gue misalin si X K-nya itu nilainya 1 ya. Misalkan kan gue aksioma 10 itu kan, aksioma 10 tuh apa sih? Sebentar, gue juga lupa. Aksioma 10 itu adalah ketika 1 U sama dengan U. Nah, terus kan tadi kita udah bikin kan U-nya itu yang XY. Nah, berarti, tapi sekarang sebenarnya kita tinjaunya yang persamaan 2 aja sih enaknya. Gue tuh juga bingung tahu, jujur banget. Gue tuh bingung banget kalau ngejelasin yang aksioma ini, karena tuh insting aja gak sih, kayak lu nyoba-nyoba aja gitu. Nah, misalkan kan gue udah misalin XY-nya itu kan U ya. Nah, terus berarti, dan gue juga misalin K-nya itu sama dengan 1. Nah, berarti kalau dari persamaan yang 2, kita dapet deh 1, terus U1, U2 sama dengan 2 dikali 1 karena K-nya 1, terus U1-nya tuh U1. Berarti 2U1 kan. Nah, terus kita bisa lihat nih di sini kalau hasilnya itu, ini gue nulis apa sih? U1 sama dengan 0. Salah. Ini dalam kurungan dalam di sini ya. Nah, berarti kan kelihatan banget kan, ini kan harusnya U1, U2, sedangkan di sini itu 2U1, 0, berarti ini udah fix banget nih, dia tidak terbukti karena nggak sama. Nah, sebenarnya saran gue untuk yang soal ini itu nggak ada sih, jadi kayak kalian sabar aja sih ngerjainnya, soalnya kayak bingung juga sih, yang penting kalian pelan-pelan aja sih, terus jangan lupa dimisalin. Ini misalkan U, terus ini dimisalin sebagai Y, kayak gitu. Terus itu udah deh, jadi ini terbukti nih, ini V bukan ruang vektor, bukan ruang vektor. Terus yang B itu gimana ya caranya? Nilai A itu bebas linear. Nah, ini kan bebas linear ya. Jadi kalau
bebas linear itu sama nih kayak yang gue bilang tadi. Ini kan berarti sifat-sifat bebas, kalau dia bebas linear, ini kan sebentar. Ini kan disuruh tentukan nilai A yang sesuai agar himpunan-himpunan vektor bebas linear. Nah, balik lagi nih ke teori yang tadi. Teori yang tadi itu bilang kalau bebas linear itu ketika K-nya sama dengan 0, determinannya tidak sama dengan 0, dan dia itu punya inverse. Kayak gitu aja, guys. Gitu aja sih sebenarnya. Gitu deh. Ini udah 1 jam 40 menit nih, guys. Gimana kalian? BTW ya, kalau seandainya saran dari gue sih, kalau Alin itu TS-nya, sejujurnya ya, berdasarkan pengalaman gue tuh dia kayak suka ngeluarin soal yang random gitu sih. Maksudnya kayak banyak gitulah macam soalnya. Cuman yang penting kalian tuh perhatiin nih tadi yang tentang OBE yang gue bilang, jangan lupa cek jawaban di kalkulator yang ada di internet. Terus biar fix, biar tahu jawaban kalian tuh benar apa enggak. Terus sifat-sifat determinan, yang perkalian, penukaran, sama penjumlahan. Terus habis itu kalian coba tanya lagi sama Bu Dwi, Bu, kalau cara sarus boleh nggak? Kalau terus nyarinya pakai persamaan, nggak usah pakai OBE, boleh apa enggak? Kali aja boleh, jadinya kalian ngerjainnya nggak usah lama-lama, kayak gitu kan. Terus habis itu determinan cuma bisa dipakai buat matriks yang persegi bentuknya. Kalau bentuknya kayak nggak proporsional, itu nggak bisa. Terus habis itu, nih rumus-rumus U kali V, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ini sih yang bebas, tidak bebas ini. Soalnya ntar ada hubungannya juga sama rentang-rentang, tapi kalau nggak salah itu ada di materi setelah UTS deh. Nggak tahu sih, gue juga lupa. Kayak gitu, guys. Gimana? Jadi, banyakin latihan aja sih, kalau kata gue. Terus coba aja kerjain latihan-latihannya ulang gitu. Terus kalau misalnya latihannya ada yang gak jelas, ada yang bingung, coba tanyain aja lagi, kayak gitu. Sama jangan salah ngitung, soalnya tuh latihan kalian tuh feedbacknya tuh banyak yang salah hitung. Terus abis itu apa lagi ya, pokoknya nggak teliti gitu deh, kayak misalnya sayang banget kalian tuh kebanyakan di awal perhitungan OBE itu udah benar, tapi pas sampai akhir-akhir tuh kayak kecelek, nggak tahu di mana gitu. Coba makanya pelan-pelan, jangan panik waktu ujian. Nah, terus kalau gue tuh dulu ujiannya satu soal dikumpulin. Nah, gue nggak tahu kalau kalian gimana, tapi berdoa aja kayak ngerjain sekaligus gitu. Soalnya tuh kayak jadinya ribet gitu deh. Kayak gitu sih. Terus ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau misalnya ada yang belum jelas di asistensi kali ini, PC gue aja atau titip lewat Dika, terserah. Gue santai banget tuh, kalau PC gue jawab kok, kayak gitu. Ya guys, gimana? Ada yang mau tanya lagi atau enggak? Apa udah mau udahan? Gimana guys? Aja kali kan ya, udah azan zuhur soalnya. Iya, sama oke. jam 1 ada lagi. Oke, udah pokoknya semangat ujiannya. Pelan-pelan, jangan panik. Ya udah kayak gitu aja sih dari gue. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, PC gue aja ya, atau tanya Dika juga boleh, titip ke gue. Oke, kayak gitu aja guys. Oh ya, sama tolong ya kalau misalnya ada tugas itu kalau bisa tulisannya tuh yang bagus, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Cuman kayak soalnya tuh gue pusing banget meriksanya. Terus abis itu jangan salah kirim file orang. Terus habis itu apa lagi ya? Kalau misalnya ada yang gue minta kirim file ulang, dikirim secepatnya. Soalnya tuh gue juga ditungguin sama Bu Dwi nilainya. Jadi kalau misalnya ada yang telat dari sesuai yang gue inginkan, nilai kalian nggak ada gitu. Jadi yaudah gitu aja guys. Makasih. Kalau misalnya ada kurang-kurang, ada salah kata dari gue, atau kalian misalnya ada yang nggak ngerti, maaf banget ya guys. Sorry banget sumpah. Tapi ya udah segitu aja dari gue. Makasih atas waktunya. Good luck UTS-nya. Semangat all. Makasih Kak. Boleh. Ya, boleh ninggalin ruangan. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Makasih, Kak. Iya.